Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, senang sekali ya kita bisa bertemu walaupun tidak tatap muka, tapi bisa mengobati rasa kangen kita dalam pembelajaran. Sebelumnya, wah hebat sekali ini anak-anak ibu ya, sudah masuk semua ya, sudah absen, sudah hadir semua, anak hebat. Ibu akan memberi kesempatan untuk Eko. Silahkan teman-temannya dipimpin untuk berdoa ya. Semuanya siap gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Eko. Sebelumnya, Sama-sama Bu. ya. Amin, kenapa memakai masker? Apa sedang berada di luar? Enggak, Bu. Kemarin habis di swab, terus katanya dokter, kami sekeluarga terpapar virus corona. Mari kita doakan bersama ya teman-teman, atau teman kita, amin, agar lekas sembuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu atau kemarin? Ayo. Kemarin kita belajar apa ya? Tentang keberagaman, Bu, keberagaman sosial. Iya, benar sekali. Ami ternyata masih ingat ya tentang keberagaman sosial budaya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa saja kebudayaan di Indonesia, yang budaya di Indonesia itu beraneka ragam. Hari ini kita akan berpindah untuk mempelajari tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu nanti kita akan belajar tentang siklus air atau daur air. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo ikut Ibu bernyanyi ya. Tetapi Ibu minta tolong untuk yang mikrofonnya dihidupkan, itu Ami. Bisa Ami memimpin teman-teman bernyanyi? Bisa, Bu. Bernyanyi tik-tik bunyi hujan. Pasti kalian sudah pernah bernyanyi itu semua. Yuk, Ami siap? Siap, Bu. Ya. Di atas tebing, airnya turun di dalam hati gelap. Beberapa lelok, dahan dan ranting, pohon dan kebun, masa semua. Ya, terima kasih Ami. Itu tadi nyanyian atau kita bernyanyi bersama tentang tik-tik bunyi hujan. Nah, coba Ibu ingin bertanya, ketika hujan, apa kalian pernah berpikir atau bertanya-tanya, air hujan itu apa sama ya dengan air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, agar penasaran kita terjawab, Ibu memiliki video yang akan Ibu putar. Simak baik-baik ya, karena apa? Karena nanti di akhir pembelajaran kita akan mengadakan kuis. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini coba perhatikan. Ibu memiliki dua gambar, gambar A dan gambar B. Apa komentarmu tentang gambar itu? Lalu, gambar manakah yang lebih indah? Ya. Sekarang, sebutkan langkah-langkah untuk menjaga lingkungan sekolah dan rumahmu. Betul sekali. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Sekarang, Ibu memiliki sebuah cerita yang berjudul Siklus Air Tanah. Coba salah satu dari kalian membacakan bacaan ini untuk teman-teman ya. Silahkan Riris.
Ibu, siklus air tanah dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Ya, Tadi terima kasih. tentunya kalian sudah Iris, mendapatkan karena informasi sudah kelas tentang air. 5, belajar membaca Sekarang, lagi ya, biar Mari membacanya kita lebih simak baik. dari mana asal air. Apakah air selalu tersedia di bumi? Ini karena air mengalami siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Lalu, bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Prosesnya begini. Awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi, sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan dengan proses transpirasi. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah hingga berubah menjadi titik-titik air. Lalu, kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan. Dan kemudian, awan tersebut berubah wujud dari uap air di atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi, atau biasa kita kenal dengan hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju dan juga es. Berikutnya, air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah terisi kembali. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan anak sungai. Umumnya, runoff terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan itu pun menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Makanya, air terus tersedia di bumi. Kegiatan kita selanjutnya adalah berkelompok dan juga mengerjakan LKPD atau yang biasa kita sebut dengan discuss time. Perhatikan petunjuk dan arahan dari Bu Guru ya.
Ya, jadi LKPD-nya bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini sudah Ibu berikan di grup chat tadi yang ada di link Google Form. Untuk LKPD 1 dan LKPD 2, kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 3 menit untuk nanti didiskusikan dan dipresentasikan. Sudah ya? Waktunya habis. Mari sudah pada saja. Ya, Aminah, silahkan menyampaikan hasil presentasinya. Terima kasih Bu. LKPD 1 itu uraikan 3 peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam bacaan. Yang pertama itu ada proses siklus air. Yang kedua ada faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Yang ketiga, akibat jika daerah resapan air semakin berkurang. Punya saya seperti itu, Bu. Ya, pintar sekali ya, Aminah ya. Kemudian, Ibu beri kesempatan siapa dari kalian yang ingin menambahkan atau memberi masukan tentang hasil diskusi dari Ami. Aku sama kayak punya mereka, Bu. Sama ya? Itu jawabanku. Ya, jadi kurang lebihnya sama ya. Jadi benar tadi apa yang disampaikan atau dipresentasikan Aminah, bahwa air tanah itu terjadi bukan muncul begitu saja ya, tetapi ada prosesnya. Nah, proses itu tadi sudah diuraikan Aminah tadi ke dalam 3 uraian atau 3 peristiwa. Sudah baik ya? Air untuk kehidupan manusia apa? Tersedia. Kenapa lagi? Siapa yang bisa? Mengurangi suhu. Iya, Tidak panas. betul, benar sekali, pintar ya anak-anak Ibu. Itu tadi pembelajaran kita yang telah kita lakukan. Terima kasih anak-anak. Sebelum mengakhiri, tadi di awal pembelajaran Ibu sudah menyampaikan kalau kita akan mengadakan apa? Siapa yang masih ingat? Kuis, Bu, kuis. Sudah berapa anak yang bisa masuk? Atau yang sudah bisa join? Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kode ini silahkan kalian tuliskan di kode yang paling atas. Nomor ini ya. Iya. Sudah, Bu. Sudah 2 anak yang bisa masuk. Ayo, yang lainnya Ibu tunggu. Sudah ada Dwi, sudah ada Aminah. Wah ya, siapa yang siap? Bilang siap, siap, hore. Yuk, siapa yang sudah siap? Siap, hore. Oke, kita mulai ya. Aku kok deg-degan ya, Bu? Aku juga. Apa? Ini sekalian main game. Yuk. Ya, karena waktunya habis, Ibu akhiri ya. Jadi nanti sudah bisa dilihat siapa yang terbaik untuk kuis kali ini. Nah, ada 3 urutan. Untuk yang pertama Dwi, yang kedua Ani, dan yang ketiga Kasihati. Selamat untuk ketiga anak. Beri tepuk tangan anak-anak. Selamat. Ya. Baik. Itu tadi ya kuisis kita hari ini. Semoga bisa menambah semangat anak-anak hebat Ibu untuk belajar lebih dan lebih lagi. Ya. Kemudian Ibu ingatkan lagi, untuk tugas tadi, silahkan dikirim tepat waktu di Google Form. Kemudian, untuk pembelajaran besok, silahkan siapkan buku gambar dan juga cat warna, karena kita akan mewarnai poster. Ya, siapa yang suka mewarnai ini? Saya suka, Bu. Saya, Bu. Saya juga suka, Bu. Jeffy, tolong dipimpin ya untuk berdoa sebelum menyelesaikan atau mengakhiri pembelajaran kali ini. Siap, Ibu. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.